Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Ajrumiyah ini. Sekarang babul hal. Sudah ketemu? Babul hali, bab menerangkan hal. Hal itu keadaan. Hal secara bahasa artinya keadaan. Al-halu hal, huwa yaitu, al-ismu isim, al-mansubu yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menjelaskan atau menafsirkan, al-mufassiru yang menjelaskan, liman bahama apa-apa yang masih samar, minal hayati berupa tingkah laku, apa-apa yang masih samar berupa tingkah laku atau tingkah laku yang masih samar. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan tingkah laku yang masih samar. Jadi kalimatnya sudah sempurna, sudah jumlah mufidah, tetapi ada yang masih samar. Ja'a Zaidun raqiban. Ja'a Zaidun raqiban. Contoh di kitab ini. Ja'a datang siapa? Zaidun Zaid raqiban dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan naik kendaraan. Dalam keadaan berkendaraan, boleh naik kuda juga boleh. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Ini hal menjelaskan yang masih samar keadaan datangnya Zaid, tingkah laku datangnya Zaid, yaitu hal keadaan Zaid ketika datang. Keadaan Zaid ketika datang. Ini isim yang dibaca nasab yang menjelaskan Zaid keadaannya. Nah, ini ja'a Zaidun sudah jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu fi'il fa'il atau mubtada khobar. Ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar, namanya jumlah mufidah. Sudah kalimat, tapi masih ingin dijelaskan gitu. Keadaan Zaid adalah dalam keadaan berkendaraan kaki, dalam keadaan berkendaraan. Fa'il sekaligus pemilik keadaan, sahibul hal. Ini hal, ini yang dijelaskan. Ini hal, ini yang dijelaskan. Yang dijelaskan keadaannya namanya sahibul hal, pemilik keadaan. Jadi hal memiliki sahibul hal. Sahibul hal ini bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Jadi sahibul hal hanya ada dua, ada fa'il, ada maf'ul bih. Jadi bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Ini fa'il. Jadi di samping fa'il dia sahibul hal. Yakni yaitu annal hala bahwa hal, huwa yaitu, al ismu isim, al mansubu yang dibaca nasab, al mufassiru yang menjelaskan, li hayati sahibihi tingkah laku sahibul hal, li hayati sahibihi tingkah laku sahibul hal, inda husuli ketika terjadi makna amilihi
ketika terjadi makna amilihi, arti amilnya hal, arti amilnya hal. Makna amilihi artinya kejadiannya. Amil itu adalah yang menyebabkan hal dibaca nasab. Amilihi berarti fiilnya. Hal dibaca nasab memiliki amil. Amilihi adalah fiilnya hal. Nah, ini disebut amilihi. Pelaku pembuat ini dibaca nasab. Jadi amilihi adalah fiilnya. Ketika terjadi perbuatan datang, ketika terjadi perbuatan datang, terjadi perbuatan datang. Nah, ini amilihi adalah fiilnya hal. Jadi amil itu berarti penyebab ini dibaca nasab. Penyebab ini dibaca nasab adalah fiilnya. Maka ketika berhasil kejadiannya, maka ini menjelaskan yang samar, yaitu posisi Zaid. Ya begitu. Jadi amilihi adalah fiilnya maksudnya. Makna amilihi menjelaskan yang samar ketika terjadi arti fiilnya. Wa fahuwa maka hal adalah, itu bisa dibaca wasofa, bisa dibaca wasfun. Kita baca wasfun, yang tepat wasfun. Fahuwa maka hal adalah wasfun, sifat, fil makna di dalam arti, li sahibihi untuk sahibul hal. Hal itu adalah sifat di dalam arti untuk sahibul hal. Jadi hal adalah sifat. Perhatikan, Ja'a Zaidun ar-rakibu. Zaid yang berkendaraan itu datang. Ja'a Zaidun ar-rakibu. Zaid yang berkendaraan itu datang. Jadi rakiban adalah sifat, tapi kenapa enggak nasab? Dari segi arti, bukan dari segi lafaz. Nah, ini harus dipahami. Jadi hal dengan sifat mirip. Ja'a Zaidun ar-rakibu. Zaid yang berkendaraan itu datang. Ar-rakibu sifatnya Zaidun. Sama-sama rofa, sama-sama ma'rifat, sama-sama mufrad dan seterusnya. Nah, jadi hal ini adalah sama dengan sifat dari segi makna. Kenapa dibaca nasab? Karena sifatnya dari segi makna, bukan dari segi redaksi, begitu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi hal adalah sifat di dalam arti sahibul hal, untuk pemilik hal. Qayyada yang membatasi, li amilihi untuk amilnya, yang membatasi untuk amilnya. Amilnya maksudnya tadi fiilnya. Jadi amilnya adalah ini fiilnya, yang membatasi bagaimana keadaan datangnya. Apa masyan alal aqdam, jalan kaki, apa berkendaraan, lalu dibatasi rokiban, sehingga menjadi lebih jelas dalam keadaan berkendaraan. Jadi maknanya dalam keadaan. Nanti dalam redaksi Indonesia bebas, yang enak yang mana terjemahannya. Nahwu contohnya, Ja'a Zaidun rakiban. Contohnya, Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Fa Zaidun maka Zaidun fa'ilun adalah fa'ilu ja'a adalah fa'ilnya lafaz ja'a.
Wa rokiban adalah halun minhu, hal dari Zaid. Halun minhu, hal dari lafadz Zaid. Hasala biha, berhasil dengannya, bayanu hayatihi, penjelasan tingkah laku Zaid, inda maji'ihi, ketika kedatangan. Berhasil dengannya, dengan hal itu, dengan hal bayanu hayatihi, penjelasan tingkah laku Zaid, indal maji'i, ketika kedatangan. Fahiya halun minal fa'ili, ini adalah hal dari fa'il. Wa nasibuhu, yang menasabkan hal adalah al-fi'lu, fi'il, al-mazkuru, yang disebut, qablahu, sebelumnya, sebelum hal. Fi'il yang disebut sebelum hal adalah ja'a, maka yang menasabkan hal atau amilnya hal adalah lafaz ja'a. Ya. Wa qad ta'ti al-halu minal maf'uli. Qad setelah fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad ta'ti, kadang-kadang hal itu datang, minal maf'uli, berupa maf'ul. Kama zakarahu, sebagaimana keterangan yang musannif sebutkan, biqaulihi, dengan perkataannya. Wa raqibatul farosa musrojan. Wa raqibatul farosa musrojan. Saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Nah, berpelana nggak mungkin saya, berarti kuda. Nah, taunya dari mana? Dari arti. Jadi saya naik kuda dalam keadaan berpelana. Yang berpelana sahibul halnya pasti kuda. Berarti sahibul halnya adalah maf'ul bih, gitu. Jadi sahibul hal bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Ya, ini sahibul hal bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Fal farosa, maka kata al farosa maf'ulu raqibtu, maf'ulnya lafaz raqibtu. Wa musrojan, dan kata musrojan halun, hal, minal farosi, dari al faros. Jadi musrojan adalah halnya lafaz kuda, keadaan kuda. Fahiya halun, maka itu adalah hal, minal maf'uli, dari maf'ul atau berupa maf'ul. Jadi hal dari maf'ul, hal dari fa'il, ada dua. Wa nasibuha, yang menasabkannya adalah al-fi'lu, fi'il, al-mazkuru qablahu, yang disebut sebelumnya. Fi'il yang disebut sebelumnya rokiba. Nah, rokiba itu adalah yang menasabkan hal. Hal itu dibaca nasab, yang menasabkannya adalah fi'il. Jadi amilnya hal adalah al-fi'lul mazkur. Walaqitu abdallahi raqiban. Walaqitu abdallahi raqiban. Fa abdallahi, maka abdallah maf'ulun, fa abdallahi, maka abdallah itu maf'ulu laqitu, maf'ulnya lafaz laqitu. Wa raqiban, kata raqiban yahtamilu, mengandung atau memungkinkan, mengandung, ayyakuna, menjadi, halan, hal, memungkinkan menjadi hal, minat ta'i, dari domir ta, wahyal fa'ilu, yaitu sebagai fa'il, au min abdallahi, atau dari kata abdallah, wahwal maf'ulu, dan abdallah itu sebagai maf'ul.
Rakiban dalam keadaan berkendaraan. Dalam berkendaraan itu bisa halnya saya, bisa halnya Abdullah. Jadi bisa halnya saya, bisa halnya Abdullah. Nah, lalu yang mana? Ya, itu terserah, berarti bebas. Di sini tidak menjelaskan. Jadi di sini tidak menjelaskan. Jadi terserah. Jadi laki itu Abdullahi rakiban, bisa saya yang naik kuda, bisa Abdullah yang naik kuda. Tidak dijelaskan sahibulnya fa'il atau maf'ul bih. Boleh, yang jelas salah satu dari keduanya adalah hal. Saya bertemu Abdullah dalam keadaan naik kuda, biasanya maf'ul bihnya karena lebih dekat. Ya, tapi sebenarnya dua-duanya boleh. Wama dan contoh-contoh asbah zalika yang serupa dengan itu. Min amsilatil hal, dari contoh-contoh hal, dari contoh-contoh yang serupa dengan itu. Jadi sahibul hal ditentukan dengan makna. Kalau musrojan, nggak mungkin saya musrojan, Ibrahim musrojan, berarti kuda yang musrojan. Tapi kalau rakiban orang, nah orang itu dua-duanya orang, nah berarti kita milih mana sahibul halnya, kita pilih kehendak yang ngomong, kehendak yang berbicara. Kalau begini, laki itu musrojan Abdullah, nah itu jelas saya, karena hal itu setelah sahibul hal, begitu. Laki itu rakiban Abdullah, itu udah jelas sahibul halnya saya, begitu. Tapi kalau ini bisa dua, nah seringnya ini tentukan saja Abdullah yang umum. Kenapa Abdullah yang lebih dekat, begitu. Sebenarnya itu bebas milih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Susah dalam percakapan. Iya susah. Nanti yang diajak ngomong kamu atau Abdullah yang naik. Iya. Iya. Waqad takunul halu jumlatan. Ini syarah. Di sini kan mufrad. Ternyata bisa juga berupa jumlah. Di dalam redaksi matan itu tidak dijelaskan hal itu berupa jumlah. Dalam redaksi matan ini tidak ada hal berupa jumlah, tapi disyarahkan ada di penjelasannya. Waqad takunul halu jumlatan. Hal itu kadang-kadang berupa jumlah. Nahwu contohnya. Ja'a Zaidun wasyamsu thali'atun. Ja'a Zaidun wasyamsu thali'atun. Zaid itu datang dalam keadaan matahari terbit. Dalam keadaan matahari terbit. Ketika matahari terbit. Jadi ini hal berupa jumlah. Zaid datang, keadaannya dalam keadaan matahari terbit. Fal wawu wawul hali, maka wawu itu adalah wawu hal, menerangkan keadaan datangnya Zaid, yaitu dalam keadaan matahari terbit. Wasyamsu thali'atun, kalimat wasyamsu thali'atun adalah mubtada'un wa khabarun, mubtada khabar. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun, bukan, wal jumlatu fi mahalli nasbin halun min Zaidin. Kalimat di dalam tempat nasab itu adalah hal dari lafaz Zaid. Wahia min quwwati qaulika, yaitu di dalam kekuatan ucapanmu. Ja'a Zaidun muqarinan tulu asyamsi. Ja'a Zaidun muqarinan tulu asyamsi.
Zaid datang berbarengan dengan terbitnya matahari. Zaid datang berbarengan dengan terbitnya matahari. Jadi Zaid datang berbarengan dengan terbitnya matahari dalam keadaan matahari terbit. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal itu tidak ada kecuali nakirah. Artinya hal itu harus nakirah. Hal itu tidak ada kecuali nakirah. Ini matannya, nanti di dalam syarahnya ada pengecualian gitu. Hal itu tidak ada kecuali nakirah atau hal itu harus nakirah. Yakni yaitu annal hala la takunu illa nakiratan, yaitu bahwa hal itu tidak ada kecuali nakirah, kama fil amsilatis sabiqati, seperti keterangan yang ada di dalam contoh terdahulu, contoh di atas. Wa qad ta'ti, kadang-kadang datang ma'rifatan dalam keadaan ma'rifat, fatu awwalu maka ditakwil binakiratin dengan nakirah. Jadi kalau ada hal berupa ma'rifat harus ada takwilnya. Takwilnya berupa nakirah. Takwil itu penjelasan. Takwil itu penjelasan atau penafsiran. Udkhulu, masuklah kalian, al-awwala, dalam keadaan yang pertama. Masuklah kalian dalam keadaan yang pertama. Nah, itu al-awwala itu hal. Fal awwala, maka kata awwala adalah yaitu murattibina, berurutan. Maksudnya al-awwala adalah murattibina, berurutan dari pertama. Berurutan dari pertama itu maksud al-awwala. Jadi al-awwala ditakwil murattibina, berurutan, tertib. Wajtahid wahdaka. Wajtahid wahdaka, bersungguh-sungguhlah dalam keadaan hanya kamu. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam keadaan hanya kamu. Nah, wahdaka itu ma'rifat, lalu harus ditakwil. Yaitu munfaridan, sendiri. Sungguh-sungguhlah walaupun kamu sendiri gitu. Sungguh-sungguhlah walaupun kamu sendirian, nggak ada teman. Kamu belajar walaupun sendiri belajar, walaupun lingkungan nggak ada yang belajar. Jadi ijtahid wahdaka. Nah, jadi wahdaka itu ma'rifat, kedudukannya hal, maka ditakwil munfaridan, sendirian. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Hal itu tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi hal itu setelah jumlah, ya, setelah jumlah fi'il fa'il atau mubtada khobar. Ya. Nah, misalkan bertanya kok mubtada khobar bisa jadi kok setelah mubtada khobar padahal kan fa'il. Ya, mubtada khobar yang khobarnya berupa isim mengandung fa'il yang mustatir begitu. Jadi kalam itu bisa fi'il fa'il, bisa mubtada khobar. Dalam contoh ini itu fi'il fa'il, tapi memungkinkan juga mubtada khobar. Yang jelas hal itu setelah kalam. Kalam itu fi'il fa'il atau mubtada khobar, sehingga sudah mufid atau mufidah. Kalau jumlah mufidah, kalau kalam mufid, dua-duanya artinya sama. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana di dalam contoh-contoh tersebut di atas. Bagaimana contoh-contoh di atas? Contoh-contoh di atas adalah
Ja'a Zaidun raqiban, raqibatul farasa musrajan, laqitu Abdullah raqiban. Itu halnya setelah jumlah mufidah atau setelah kalam, seperti contoh-contoh di atas. Wa qad yajibu taqdimul hali, kadang-kadang wajib mendahulukan hal. Idza kana laha sadrul kalami, jika hal itu merupakan sadrul kalam, pokok kalimat, jika hal itu merupakan pokok kalimat. Ka asma'il istifhami, seperti isim-isim pertanyaan, Nahwu, contohnya, kaifa jaa Zaidun, dalam keadaan bagaimana Zaid datang. Nah, kaifa itu hal. Dalam hal menurut pengarang Syarah Al-Ajurmiyah, ada pendapat lain begitu. Kita sedang membahas ini pendapat pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Kaifa, dalam keadaan bagaimana. Nah, kaifa itu hal. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Nah, jadi kadang-kadang hal itu wajib di awal jika sadrul kalam, jika sebagai pokok kalimat. Contohnya adalah isim-isim istifham. Dalam keadaan bagaimana Zaid itu datang, wa i'rabuhu, i'rabnya. Kaifa ismustifhamin, kaifa adalah isim istifham, isim pertanyaan. Mabniun alal fathi, mabni fathah, yaitu kaifa, fa-nya fathah. Fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Alal hali, berkedudukan sebagai hal. Hal itu dibaca nasab, berarti kaifa mabni fi mahalli nasbin. Min Zaidin, dari lafaz Zaid. Wa ja'a Zaidun, kata ja'a Zaidun adalah fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, sahibul hal itu tidak ada kecuali ma'rifat. Pengertiannya, sahibul hal itu harus ma'rifat. Jadi seperti penjelasan tadi, la dengan illa, hilangkan dua-duanya untuk memudahkan pengertian. Sahibul hal itu harus ma'rifat. Tidak ada sahibul hal itu kecuali ma'rifat. Begitu. Pengertiannya, sahibul hal itu harus ma'rifat. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana contoh-contoh yang terdahulu. Wa qad ta'ti an-nakiratu sima'an, kadang-kadang datang isim nakirah sima'an. Sima'an itu dari sananya tidak boleh ditiru, tidak ada tidak boleh ditiru, kita membuat sendiri begitu. Itu namanya sima'an. Sima'an itu arti sebenarnya hanya didengar, tidak boleh ditiru. Jadi itu namanya sima'an, tidak boleh didengar, hanya ditiru. Misalkan sabda Nabi, kok beda dengan nahwu? Udah, itu saja yang beda. Nah, kita ngomong nggak boleh niru sima'an itu gitu. Jadi ada sebut sima'in itu apa? Sima'i. Sima'i itu dari itu fa'ala yaf'ulu fa'lan, wazannya fa'lan. Kataba yaktubu kitabatan. Nah, kenapa kitabatan enggak sesuai?
tidak sesuai dengan fa'lan, enggak katban. Nah, kitabatan itu simai, dari sananya. Begitu. Orang Arab mengungkapkan itu. Sama simaan. Iya. Jadi memang yang dari sananya. Jadi kitabatan itu simai. Kitabatan yang beda dengan wazan itu namanya simai. Yang beda dengan ketentuan kaidah tapi orang Arab mengucapkan itu simai. Kitabatan itu simai. Harusnya kan katban, kata bayak tubuh katban. Kok kitabatan? Nah, kitabatan itu simai, begitu. Simai ya boleh artinya dari sananya, gitu. Ini simaan sama. Sama. Ya. Minhu diantaranya minhu diantara contoh hal yang nakirah. Ini pengecualian sarah. Ini pengecualian. Al hadisu adalah hadis. Diantaranya hadis. Minhu itu khabar muqaddam, al hadis mubtada muakhar. Lalu yang dalam kurung sallallahu alaihi wasallam berupa itu hadisnya adalah badal dari al hadis. Al hadis al hadis. Nah, yang ada dalam kurung setelah al hadis itu namanya badal dari kata hadis. Hadisnya berupa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jalisan dalam keadaan duduk. Nah, jalisan sahibul halnya adalah Rasulullah. Wa shalla wara'ahu, dan salat di belakangnya siapa? Fa'ilnya salat rijalun, orang-orang laki-laki, qiyaman dalam keadaan berdiri. Jadi Rasul pernah mengimami dalam posisi duduk, lalu makmumnya berdiri. Jadi Rasul pernah mengimami dalam keadaan duduk. Ketika Rasul sakit, makmumnya dalam keadaan berdiri. Nah, karena ini hadis, udah hadis ini saja yang sahibul hal itu nakirah, yaitu rajulun. Kalau kita membuat, jangan niru ini, itu namanya simai, gitu. Kita bikin kalimat sahibul hal ma'rifat. Rijalun qiyaman, faqiyaman, maka kata qiyaman halun adalah hal min rijalun, dari kata rijalun. Rijalun itu nakirah. Nah, jadi kadang-kadang sahibul hal bisa nakirah, tapi ini pengecualian, kita nggak usah membuat ini. Jadi ada pengecualian. Wa huwa nakiratun, rijalun itu nakirah. Wa huwa yuhfadhu, yaitu dihafal. Wala yuqasu, tidak dikiaskan alaihi kepadanya. Dihafal dan tidak dikiaskan. Jadi hadis ini dihafal, tapi jangan dikiaskan, itu namanya simai. Jadi cukup hadis ini saja. Karena contoh-contoh redaksi Arab hadis maupun Quran sahibul hal ma'rifat. Jadi yang sedikit pengecualian itu namanya simai, dihafal. Yuhfazu dihafal, wala yuqasu tidak dikiaskan alaihi kepadanya. Jadi sahibul hal harus ma'rifat. Kalau ada yang nakirah, pengecualian, begitu kurang lebih. Nah, contoh sahibul hal nakirah redaksi ini. Nah, kita jangan membuat yang pengecualian itu. Wa qad yakunu sahibuha nakiratan. Kadang-kadang sahibul hal itu nakirah, kiasan, boleh dikiaskan. Jadi ada lagi yang boleh dikiaskan. Bimasuhin, dengan contoh. Minal masuhoti, dari contoh-contoh. Al-mazkurati, yang disebutkan fil mutawwalati, dari kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Ada pengecualian juga yang boleh dicontoh selain hadis ini, tapi adanya di kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Kadang-kadang pesannya juga konsisten. Iya.
Enggak, jadi sebenarnya ini ketentuan, lalu ada pengecualian. Dalam setiap apapun selalu ada pengecualian. Jadi itu bahasa itu begitu. Iya. Sebenarnya bahasa apapun termasuk Indonesia. Ya, jadi bahasa ketentuannya begini. Kalau ternyata udah umum begini, ada yang beda, itu pengecualian. Kita jangan ikut yang pengecualian gitu. Ya. Yang disebut di sini contoh-contoh dari contoh-contoh yang disebutkan di kitab yang dipanjangkan keterangannya itu jarang ada di kitab, itu hanya di contoh nahwu, misalkan syair-syair dulu begitu. Ya, jadi kita konsisten saja pada kaidah. Ya, karena ya, dia aja itu wasam sutolihatun, buahnya itu bukan ma'iyah ya kan? Iya, wasyamsu tholi'atun. Dibilang wawu ma'iyah juga sebenarnya boleh. Dibilang wawu ma'iyah boleh karena bersama. Ini kan salah satu pendapat dari pengarang kitab ini menyebutkan wawu haliyah. Kita mau menyebut wawu ma'iyah boleh karena zaidnya berbarengan dengan zaid itu berbarengan dengan matahari terbit. Ya. Disebut wawu ma'iyah boleh. Kita coba satu bab lagi, mudah-mudahan bisa. Nggak bisa nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tamyizi, bab menerangkan tamyiz. At-tamyizu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati. At-tamyizu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati. Tamyiz yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan apa-apa yang masih samar berupa benda, minaz zawati berupa benda. Wa nasibuhu ma qablahu min fi'lin au adadin au miqdarin. Yang menasabkannya adalah apa-apa yang sebelumnya berupa fi'il atau adat atau ukuran. Kama sayadharu fil amsilati, sebagaimana penjelasan yang akan nampak sebagaimana akan jelas setelah contoh-contoh. Sebagaimana akan jelas setelah diberikan contoh-contoh nanti. Jadi sebetulnya hampir sama. Yang menasabkan hal adalah fi'il. Yang menasabkan tamyiz bisa fi'il, bisa adat, bisa ukuran. Bisa tamyiz, bisa fi'il, bisa bilangan, bisa ukuran. Jadi bisa fi'il, bisa adat itu bilangan, ada ukuran. Jadi adat itu kan ada yang setelah adat ma'dudnya mudhof ilaih, ada yang setelah adat ma'dudnya harus tamyiz. Begitu juga ukuran. Nah, jadi tamyiz itu yang menasabkannya fi'il atau adat atau ukuran, sebagaimana akan jelas nanti setelah contoh-contoh. Wa qad yakunu mubayyinan lima khufiya minan nasabi. Kadang-kadang tamyiz itu menjelaskan apa-apa yang masih samar berupa keturunan. Jadi kadang-kadang juga keturunan. Kama sayat tadihu bil amsilati aidon, sebagaimana akan jelas juga dengan contoh-contoh, sebagaimana akan menjadi jelas juga dengan contoh-contoh. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu tasabbaba zaidun araqan. Tasabbaba zaidun araqan, bercucuran, Zaid itu bercucuran, araqan keringatnya. Jadi tamyiz itu memiliki pertanyaan apanya. Tasabbaba bercucuran, Zaidun Zaid apanya, araqan keringatnya. Jadi tamyiz memiliki pertanyaan apanya, lalu araqan keringatnya.
Fatasabbaba, maka kata tasabbaba fi'lun madin adalah fi'il madi, wa zaidun fa'ilun, zaid adalah fa'il, wa arafan tamyizun mansubun bil fathati zahirati. Arafan adalah tamyiz yang dibaca nasab dengan fathah, bil fi'li qablahu dengan fi'il yang sebelumnya, wa huwa mubayyinun liman bahama minan nisbati, yaitu menjelaskan apa-apa yang masih samar berupa benda. Minan nisbati kita terjemahkan berupa benda. Fa inna nisbatat tasabbubi, karena sesungguhnya bendanya berkeringat ila zaidin kepada zaid, tahtamilu ayyakuna min jihatil araqi, kadang-kadang mengandung dari segi keringat, au ghairihi atau lainnya. Jadi yang bercucuran dari zaid bisa keringat, bisa selain keringat. Lalu ditegaskan dengan tamyiz, yaitu keringatnya. Wa kadza qauluhu, begitu juga perkataan musannif yang berbunyi wa tafaqqa'a bakrun syahman, wa tafaqqa'a bakrun syahman, bakar membelah daging, bakar membelah daging. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad bagus apanya, nafsan dirinya. Kullun minat tamyizaini fihima mubayyinun liman bahama minan nisbati, masing-masing dari kedua tamyiz ini menjelaskan apa-apa yang masih samar berupa benda. Wa kullun minat tarkibaini fi'lun wa fa'ilun, masing-masing dari dua kalimat ini, fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Wa syahman fil awwali, kata syahman di dalam contoh yang pertama, tamyizun adalah tamyiz. Wa kaza, begitu juga nafsan, kata nafsan, fitsani di dalam contoh yang kedua adalah tamyiz juga. Washtaraitu isrina gulaman, saya membeli 20 apanya, gulaman. Gulaman berarti budak. Saya membeli 20 apanya, budak. Ishtaraitu, saya membeli. Ishtaraitu, kata ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Wa isrina, kata isrina maf'ulun bihi mansubun bil ya'i, maf'ul bih dibaca nasab dengan ya. Li'annahu, karena kata isrina mulhaqun disamakan bijam'i mudzakkaris salimi dengan jamak mudzakkar salim, jadi mulhaq jamak mudzakkar salim. Wa gulaman, kata gulaman tamyizun li isrina, tamyiz lafaz isrina. Isrina 20, gulaman apanya, budaknya. Liibhamiha, karena samarnya isrina, li solahiyatiha likulli ma'dudin, untuk bagusnya bagi setiap bilangan, bagi setiap ma'dud yang dibilang. Wa nasibu tamyizi isrina, yang menasabkan tamyiz adalah isrina. Jadi yang menasabkan tamyiz bisa fi'il, bisa adat. Nah, di sini adat, yaitu isrina. Wa malaktu tis'ina na'jatan, saya memiliki tis'ina 90 apanya, na'jatan biri-birinya. Na'jatan biri-biri. Malaktu, kata malaktu fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il.
Wa tis'ina, kata tis'ina adalah maf'ulun bihi mansubun bil ya'i. Maf'ul bih dibaca nasab dengan ya, li'annahu karena sesungguhnya tis'ina mulhaqun disamakan bijam'il muzakkari dengan jamak muzakkar salim. Wa na'jatan, kata na'jatan adalah tamyizun, tamyiz li tis'ina untuk kata tis'ina, mansubun dibaca nasab, mansubun bihi dibaca nasab dengan kata tis'ina, kama taqaddama fi isrina, sebagaimana keterangan yang telah terdahulu di dalam contoh isrina. Jadi i'rab berikutnya sama dengan kata isrina. Wa zaidun aqrabu minka aban. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu. Apanya? Ayahnya. Zaid lebih mulia darimu. Apanya? Ayahnya. Berarti yang dimaksud dengan Zaid adalah ayah Zaid lebih mulia dari kamu. Zaidun mubtada'un, Zaid adalah mubtada. Wa akramu, kata akramu khobaruhu adalah khobarnya. Wa minka, kata minka jarun wa majrurun, jar majrur. Mu'allakun bi akrama, mu'allakun bi akramu, yang dikaitkan, yang berkaitan dengan kata akramu. Wa aban, kata aban ayahnya. Tamyizun adalah tamyiz, mansubun dibaca nasab di akramu dengan kata akramu. Ini yang disebut dengan miqdar. Ini yang disebut dengan miqdar, yang menasabkan tamyiz bisa fi'il, bisa adat, bisa miqdar. Nah, ini adalah miqdar. Muhawwalun anil mubtada'i, yang menggantikan dari mubtada. Jadi menggantikan dari mubtada. Al aslu, asalnya adalah Abu Zaidin, ayah Zaid itu akramu lebih mulia minka dari kamu. Ayah Zaid lebih mulia dari kamu. Nah, aban itu dijadikan mubtada menjadi Abu Zaidin. Jadi itu merubah jadi Zaidun akramu minka aban sama dengan Abu Zaidin akramu minka. Abannya dirubah menjadi mubtada, itulah asalnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Tamyiz akan kita ulang lagi, tidak jadi masalah. Yang penting waktunya kita sampai asar. Demikian pelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.